Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai obligasi, ya, yang akan kita pelajari mulai dari pengertian, kemudian jenis-jenis obligasi, kemudian resiko dan return dalam organisasi serta konsep penilaiannya. Baik, obligasi sendiri adalah sekuritas yang memuat janji untuk memberikan pembayaran tetap menurut jadwal yang telah ditetapkan. Obligasi dikeluarkan penerbitnya sebagai surat tanda bukti hutang demi mengumpulkan dana dari masyarakat. Jenis-jenis obligasi, ada obligasi negara, kemudian ada obligasi perusahaan, dan ada obligasi Pemda. Obligasi negara atau government bonds ya, di Indonesia itu lebih dikenal dengan surat utang negara, sementara di Amerika adalah treasury bond atau T-bond. Kemudian ada obligasi perusahaan atau corporate bond, yaitu obligasi yang dikeluarkan atau yang diterbitkan oleh perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN. Kemudian ada obligasi Pemda, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki obligasi Pemda. Kemudian berdasarkan jangka waktunya ada obligasi jangka pendek, berarti obligasi yang jatuh temponya yaitu maksimal di sini maksimal 1 tahun, sementara obligasi jangka panjang ini lebih dari 1 tahun. Kemudian berdasarkan bunga kuponnya ada obligasi dengan bunga tetap atau fixed rate bond, merupakan obligasi yang memberikan bunga yang bersifat tetap selama jangka waktu obligasi tersebut. Kemudian ada obligasi dengan bunga mengambang atau floating rate bond, merupakan obligasi yang bunganya berubah-ubah selama jangka waktu obligasi tersebut karena menggunakan formula tertentu untuk berpatokan pada sebuah sumber. Kemudian ada obligasi tanpa bunga atau zero coupon bond, merupakan obligasi yang tidak memberikan bunga sama sekali. Biasanya hanya mengandalkan selisih antara harga beli dengan harga jual saja. Karena obligasi itu bisa diperdagangkan juga, bisa diperjualbelikan. Ini contoh penawaran obligasi ya. Misalkan pemerintah ini menawarkan obligasi SRBR 004 ya, Saving Bond Retail seri SBR 004 dengan tingkat bunganya bunga mengambang ya. Kuponnya adalah 8,05%. Ya. Minimal pembelian itu dalam 1 juta. Berarti dalam 1 lembar obligasi itu nilainya 1 juta atau nilai parnya itu 1 juta, nilai nominalnya. Maksimum pembeliannya adalah 3 miliar atau setara dengan 3.000 lembar. Ya. Kemudian dibungakannya setiap 3 bulan. Ya, ini 8,05% itu per tahun, dibungakan setiap 3 bulan. Jadi dalam 1 tahun, dalam 1 kali pembayaran bunga ya tinggal 8,05 dibagi dengan 3 bulan, berarti dalam 1 tahun berarti ada 4 kali pembayaran. Nanti sekitar 2, ya, sekian. Kemudian berdasarkan jaminan, ada obligasi dengan jaminan tertentu atau security bond, kemudian ada penanggungan, kemudian ada obligasi hipotek, dan ada obligasi yang tanpa jaminan. Ini kita next. Mengapa perusahaan itu menerbitkan obligasi? Ya. Seperti kita ketahui bahwa sumber dana perusahaan itu baik bisa bersumber dari internal dan bisa bersumber dari eksternal. Nah, kalau bersumber dari eksternal itu biasanya dengan pinjam ke bank. Ya. Nah, kenapa lebih tertarik perusahaan menerbitkan obligasi daripada pinjam ke bank? Yang pertama, sumber dana bank sendiri itu kan berdasar dari masyarakat atau dana pihak ketiga, yaitu berdasarkan investor. Nah, di sini perusahaan berkeinginan tanpa melalui bank, tapi bisa menarik uang dari investor. Ya, misalkan, kenapa? Kalau kita pinjam ke bank, perusahaan pinjam ke bank itu bunganya adalah 20%. Ya.
Sementara kalau investor menyimpan ke bank, dia akan hanya mendapatkan 13%. Nah, perusahaan menawarkan langsung kepada investor dengan suku bunganya atau kuponnya 17%. Bagi investor ini kupon, tapi bagi perusahaan ya ini kupon. Tapi kalau bagi perusahaan yang ini namanya bunga, gitu. Karena yang harus dibayarkan kepada investor itu sebanyak 17%. Kenapa kupon? Karena inilah yang akan didapatkan oleh si investor, yaitu 17%. Nah, di sini kita bisa lihat dari segi perusahaan kalau kita pinjam ke bank, perusahaan pinjam ke bank itu bunganya adalah 20%. Ya. Ini lebih tinggi kan dibandingkan dengan yang langsung ke BUMN misalnya 17%. Si investor juga sama, dia akan mendapatkan return ya, atau keuntungan yang lebih besar daripada ke bank. Di bank ini 13%, sementara kalau langsung beli obligasi perusahaan itu adalah 17%. Itu gambaran singkat kenapa perusahaan menerbitkan obligasi. Ini beberapa yang ada di dalam obligasi nanti. Ada dikenal dengan nilai nominal atau par value atau face value. Ini adalah atau nilai pari ya. Yaitu besarnya nilai rupiah obligasi yang diterbitkan. Ya, tadi misalkan dengan SBR 004 itu nilainya ada satu lembarnya 1 juta. Berarti itu adalah masuk dalam nilai par value, nilai parinya. Kemudian ada kupon. Kupon itu merupakan bunga yang dibayarkan secara reguler oleh penerbit obligasi kepada pemegangnya. Kupon obligasi ditetapkan dalam persentase tahunan dari nilai nominal dan dibayarkan pada interval waktu tertentu. Misalnya triwulan ataupun kuartal atau mungkin bisa juga dalam setahunan. Kemudian ada jatuh tempo. Jatuh tempo itu merupakan tanggal ketika pemegangnya akan menerima uang pokok pinjaman yang jumlahnya sebesar nilai nominal. Setelah diterbitkan, obligasi dapat diperjualbelikan. Ini obligasi dapat diperjualbelikan. Sampai dengan jatuh tempo antara investor di bursa efek pada harga pasar yang bisa berbeda ya, dari nilai modalnya. Faktor penting dari investor sebelum berinvestasi dari obligasi adalah mengenal penerbit dan seluk-beluk obligasi. Pemegang obligasi disebut sebagai kreditur. Ini pemegang obligasinya disebut sebagai kreditur. Dan mereka berhak atas pengembalian nilai pokok obligasi. Nih, berhak atas nilai pokok obligasi dan bunga kupon yang dihitung dari nilai pokoknya. Sifat bunga kuponnya, ini berapapun nilai laba yang diraih oleh perusahaan atau bahkan jika dalam kondisi merugi sekalipun, perusahaan harus tetap membayar sejumlah bunga yang dinilai atau jumlahnya tetap sepanjang periode pembayaran. Asumsinya ini jika menggunakan fixed rate-nya, bunga tetap. Contoh misalkan, Ibu Niken membeli sebuah obligasi yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah dengan nilai nominalnya ini 1 juta, berarti ini adalah nilai parinya, dengan nilai kuponnya 10% per tahun yang dibayarkan setiap semester. Ibu Niken berencana akan terus memegang obligasi ini sampai dengan jatuh tempo pada 3 tahun mendatang. Berapa banyaknya pembayaran bunga kupon dan kapan dibayarkannya? Berapa banyaknya pembayaran kupon? Berarti ya, kuponnya ini 1 juta, ini nilainya 1 juta, kuponnya 10%. Tinggal 10% dibagi dengan 1 juta. Maaf, dikali 1 juta berarti 100.000 per tahun. Cuma di sini ya,
dibayarkan setiap semester. Ya. Dibayarkan setiap semester. Ya. Nanti kalau dalam 1 tahun, ya, untuk kupon 1 tahun nih, maka C sama dengan nilai par value, ya, dikali dengan kupon, ya, sama dengan 1 juta dikali dengan 10%. Ini sama dengan 100.000. Ini per tahun. Nah, kalau per semester berarti kuponnya nih, C ini ya, kupon itu 10% dalam 1 tahun. Kalau dalam 1 semester berarti pembayaran terjadi sebanyak 2 kali, ya. Berarti kuponnya per sekali pembayaran itu adalah 5%. Atau nanti dapat kuponnya sama dengan 1 juta dikali dengan 5% sama dengan 50.000 rupiah, ya. Jadi banyaknya pembayaran bunga kuponnya adalah 50.000 rupiah. Kapan dibayarkannya? Setiap 6 bulan sekali karena per semester. Berapa kali kupon seharusnya dibayarkan sampai dengan jatuh tempo? Ya. Sampai dengan jatuh tempo, ya tinggal dalam 1 tahun itu terjadi 2 kali, dikali dengan 3 sama dengan 6 kali pembayaran kupon. Nah, itu contoh singkatnya. Kemudian return dari obligasi, ya, yang perlu diingat di sini adalah bahwa obligasi itu tidak sama dengan saham. Ya, nanti saham kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Di mana obligasi merupakan bentuk pinjaman yang kita berikan kepada suatu perusahaan. Pinjaman, ya, baik perusahaan ataupun pemerintah, akan mengharuskan mengembalikan pinjaman tersebut ditambah dengan bunganya selama jangka waktu tertentu. Berinvestasi pada obligasi itu sama dengan bunga tetap ditambah dengan capital gain. Ya, ini capital gain itu kalau ada selisih antara harga beli dengan harga jual. Siapa yang memiliki obligasi pada saat jatuh tempo akan mendapatkan pembayaran kembali sejumlah nominalnya, ya, atau nilai parinya. Jadi kalau kita berinvestasi, ya, di dalam obligasi, ya, pada saat jatuh tempo, ya, selain kita akan mendapatkan kupon, ya, tiap tahun, ya, tergantung pembayarannya, kita juga akan mendapatkan pengembalian dari nilai parnya itu, par value-nya, dari nilai obligasinya itu. Kalau kita beli 1 juta, misalkan tadi Ibu Niken misalkan membeli 1 juta dalam jangka waktu 3 tahun, per tahunnya tadi kalau 10% berarti dapatnya kuponnya 100.000. 100.000 tahun pertama, kemudian tahun kedua 100.000, tahun ketiga juga 100.000. Jatuh tempo di tahun ketiga. Nah, pada tahun ketiga itu selain yang 100.000 kupon tersebut, Ibu Niken akan mendapatkan pembayaran dari pokok, ya, yaitu par value-nya. Berapa? Yang 1 juta rupiah, ya, nilai dari obligasi tersebut. Makin pendek jangka waktu sama dengan makin tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga. Makin panjang waktu, makin sensitif terhadap suku bunga. Pada umumnya, semakin panjang waktu jatuh tempo, maka akan semakin tinggi tingkat bunga yang ditawarkan. Karena resikonya juga semakin panjang, semakin tinggi. Untuk menutupi resiko tambahan yang dikarenakan jangka waktu investasi yang sangat panjang. Nah, perubahan harga obligasi di pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga dan persepsi terhadap resiko. Ya, misalkan tingkat bunga yang dibayarkan obligasi itu resiko suku
bunga. Tingkat kepastian pembayarannya kembali, risiko kegagalan. Nah, kondisi ekonomi secara keseluruhan, terutama tingkat inflasi, dapat mengaruhi tingkat suku bunga atau risiko inflasi nantinya. Nah, risiko lainnya ada risiko kesempatan investasi kembali, reinvestment risk, risiko push maupun risiko buyback. Ya, jika perusahaan akan mengcall gitu, akan membeli kembali obligasinya sebelum jatuh tempo. Itu beberapa risiko yang akan terjadi ketika kita investasi di dalam obligasi. Nah, untuk penilaiannya, misalkan di sini ada rentan waktu ya, sampai dengan di sini tahun ke-15 ya. Ini bunga atau kupon ya. Misalkan nih bunganya ini ada nanti bisa D, bisa juga I nantinya. Itu 10% dengan jangka waktu misalkan 15 ya. Maka ini terbit obligasi pada tahun pertama kita akan bunga ya. Senilai apa? Karena nilai dari obligasi itu adalah ya, dari nilai obligasi atau value bond itu sama dengan dari present value ya, nilai sekarang ya. Nah, untuk nilai sekarang di teori nilai uang semester kemarin mengatakan bahwa present value itu sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah I pangkat N. Nah, ini untuk mencari present value ya. Satunya itu kan bisa payment, bisa apa. Nantinya kan di situ kalau pas nilai waktu uang di sini ada di sininya adalah future value ya. Nah, di sini maka pada akhir tahun pertama dia akan mendapatkan bunga ya atau kupon ya. Sehingga nanti kupon dibagi dengan 1 ditambah R pangkat 1. Tahun kedua nanti kupon dibagi 1 ditambah R pangkat 2. Ini 1,1 kenapa? Karena R-nya adalah 10%. 1 tambah 0,1 ya 1,1. Pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya pangkat 15 sampai dengan jatuh tempo. Ini perhitungan sederhana. Nah, sehingga untuk mencari harga atau value bond ya, harga suatu obligasi, maka bunga dibagi 1 ditambah I pangkat 1 ditambah bunga dibagi 1 tambah I pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan bunga dibagi dengan distribusi bunga atau kupon ya. 1 ditambah I pangkat N ditambah dengan nominal atau nilai parinya. Jadi pada akhir tahun pada saat jatuh tempo dia akan mendapatkan ini juga. Ya, selain bunga, ya selain kupon dia akan mendapatkan ini. Nah, kalau dirumuskan maka harganya ada seperti ini. Ya, bunga ya atau kupon. Di sini ya bisa bunga ya atau juga bisa dengan kupon. Sehingga harga sama dengan sigma bunga dibagi 1 ditambah I pangkat T atau pangkat N ya, ditambah nominal dikali 1 tambah I pangkat N. Nah, ini yang ini jika menggunakan tabel ya. Ini jika menggunakan tabel, maka rumus yang digunakan bisa yang ini. Jadi kalau kita menggunakan tabel nilai waktu uang dan anuitas, maka harga obligasi itu sama dengan kupon atau bunga dikali dengan lihat nilai tabel nilai waktu sekarang dari suatu anuitas. Lihat di sini ya. Present value interest factor annuity. Untuk tingkat persentase tingkat bunganya berapa, kemudian jangka waktunya berapa, ditambah dengan nominal atau par value-nya. Nah, kalau yang tadi bunga dikalikan nilai anuitas, sementara kalau nominal dengan nilai waktu uang. Ya, ini hanya present value interest factor, hanya nggak ada. Nah, ini hati-hati jangan sampai keliru dalam pengambilan tabelnya.
Misalkan sebuah obligasi memiliki nilai nominal 1 juta. Ya. Dengan jangka waktu 3 tahun. Berapa nilai obligasi tersebut jika kuponnya 20% dibayarkan setiap tahun. Nah, di sini kan ada nilai par value-nya ya. Ini nilai par-nya. Maaf. Ya, ada nilai nominal itu 1 juta, saya tulis 1000 aja. Kemudian dalam jangka waktunya 3 tahun. Ini ada N-nya, ini adalah 3. Kemudian ada I-nya 20%. Nah, berapa nilai obligasinya? Nilai obligasinya berarti VB ya, atau value bond ini sama dengan harga obligasi sama dengan sigma. Ini N, kemudian ini I ya. Yaitu kupon ya, saya tulis C dibagi dengan 1 ditambah I pangkat N ditambah dengan nominal dibagi 1 ditambah I pangkat N. Nah, ini rumusnya. Kuponnya sendiri, nah di sini kan kita belum ada. Untuk kuponnya C sama dengan nilai nominalnya adalah 1000 dikali dengan bunganya 20%, 0,2. Berarti kuponnya adalah 200. Nah, kalau kita masukkan ke sini, sehingga rumusnya C kuponnya yang pertama adalah 200 dibagi dengan 1 ditambah 0,2 pangkat 1 ditambah 200 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 2 ditambah kuponnya 200 dikali 1 ditambah 0,2 pangkat 3 ditambah, nih jatuh tempo, nominalnya adalah 1000 dibagi dengan 1 ditambah 0,2 pangkat 3 sehingga didapat ini 166,67 ditambah 200 dibagi 1 tambah 0,2 dikuadratkan itu 138,89 kemudian ditambah 115,74 ditambah 1000 dibagi 1,2 pangkat 3 itu adalah 578,7 sehingga didapat nilainya adalah 1000 ya. Jadi sebuah obligasi ya, ya, di sini 1 juta berarti di sini jadi 1 juta ya. Ini 200.000 nantinya, ini juga 200.000, ini 200.000, ini 1 juta. Nah, ini untuk obligasi ya. Jika nilainya adalah hanya kupon saja 20% ya. Sementara misalkan tingkat bunga yang diharapkannya ini belum ada. Nah, bagaimana dengan menggunakan tabel? Nah, jika kita menggunakan tabel ya, tadi rumusnya adalah sama dengan kupon ya, atau bunga ya, dikali dengan present value interest factor annuity ditambah dengan nominal
dikali dengan present value interest factor, ya, sama dengan C-nya berapa tadi kuponnya? Kuponnya itu adalah 200.000 dikali dengan present value interest factor. Tadi bunganya adalah 20%, kemudian ini tahunnya 3. Ini juga sama, 20% tahunnya 3. Present value ini, lihat kuncinya di sini. 20% misalkan di sini, ya. N-nya adalah 3, berarti yang ini. Dikali 2,106 ditambah nominalnya 1 juta dikali present value interest factor, nilai waktu uangnya, ya, 0,579 sama dengan 1 juta. Nah, terserah mau menggunakan nilai waktu uang, ya, tabel begini atau dengan cara yang tadi. Nah, jika misalkan di tabel itu tidak ada, di tabel itu persentasenya nggak ada, maka bisa menggunakan rumus yang ini. Jadi rumus ini 1 dikurangi 1 dibagi 1 tambah R pangkat N dibagi dengan R. Ini adalah untuk mencari nilai dari anuitas. Ya. Ya. Jadi misalkan di situ di tabel itu 22% nggak ada, ya. Ya udah, kita menggunakan yang ini. Berarti 1 ditambah 1 dibagi 1 tambah 0,22 pangkat berapa? Ya, tergantung N-nya. Kemudian bagi 0,22. Ya. Dari soal yang tadi, misalkan tadi diketahui, ya, N-nya sama dengan 3, kemudian nominalnya sama dengan 1 juta, kemudian kuponnya 200.000, terus I-nya 20%. Nah, jika ada YTM, ya, yield to maturity-nya, atau nanti nilai KE-nya atau expected return-nya itu adalah 25%. Ya. Berapakah nilainya, ya, ini dari suatu obligasi? Misalkan gitu, tadi obligasinya hanya memiliki kupon senilai 20%. Berarti saat jatuh tempo juga yang diharapkannya sama 20%. Nah, di sini kasusnya dengan kuponnya 20%, tapi pada saat jatuh tempo nilai yang diharapkannya, ya, expected return-nya, keuntungan yang diharapkannya itu 25%. Berapakah nilai dosis obligasi tersebut? Dengan menggunakan rumus yang tadi, maka kita bisa menghitung sama dengan yang rumus yang sigma C dibagi dengan 1 ditambah I pangkat N ditambah dengan nominal dibagi dengan 1 ditambah R pangkat N. Nah, yang 20% ini hanya untuk kupon. Sementara I-nya, ya, atau R-nya, ini atau R-nya pakai yang 25%. Karena adanya tingkat keuntungan yang diharapkan. Jadi kuponnya itu hanya digunakan untuk menghitung kupon sini. Sementara yang pembagian nanti suku bunganya di sini pakai yang nilai yang diharapkan, yaitu pada saat jatuh tempo, misalkan yang diharapkan pada saat jatuh tempo adalah 25%. Kembali pakai yang ini. Berapa nilai obligasinya? Kita tinggal masukkan. Ya. Berarti di sini 1 juta dibagi dengan 1 ditambah 0,25 pangkat 1 ditambah 1 juta
dibagi dengan 1 ditambah 0,25 pangkat 2 maaf 1 juta, bukan 1 juta, maaf. Kupon ya, 200.000. Ini juga sama, 200.000 ditambah 200.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,25 pangkat 3, baru nih 1 juta karena nilai nominal ya. 1 juta dibagi dengan 1 ditambah 0,25 dikuadratkan, sama dengan ini 181.820 ditambah 165.290, ini pembulatan ya, ditambah 150.260 ditambah dengan 751.310, didapatnya sorry, maaf, salah. Coba itu 200 dibagi 1 tambah 200 bagi 1,25, 160.000 ya, kurang lebih lah. Kemudian 128.000 ditambah 102.400 ditambah 512.000 sama dengan 902.400 ya. Jadi jika tingkat bunga yang diharapkannya adalah 25% pada saat jatuh tempo dengan kupon 200, maka nilai dari suatu obligasi tersebut sebenarnya adalah bukan 1 juta ya sekarang, yaitu 902.400. Nah, kalau ada kejadian seperti ini ya, maka ini disebut dengan dibayar dengan menggunakan diskon. Kenapa? Karena nilai nominal lebih kecil daripada nilai obligasinya. Sebesar berapa diskonnya? Ya tinggal 1 juta dikurangi 902.400 sama dengan 97.600. Ini dapat diskonnya seperti ini. Silahkan di capture ya, karena mau dihapus. Nah, yang berikutnya, bagaimana jika tingkat bunga yang diharapkan pada saat jatuh tempo itu lebih kecil daripada nilai nominal, daripada diskonnya ya, diskon 20% ya. Jadi pada saat YTM-nya ini menjadi 10% ya. Jadi berapa misalkan? Ini masih sama ya, karena kuponnya. Jadi tadi kalau tingkat bunga pada saat jatuh tempo itu lebih besar daripada kupon,
itu ternyata obligasinya itu nilainya lebih kecil daripada nilai par-nya, atau dibeli atau dibayar dengan menggunakan diskon. Ya. Sekarang bagaimana kalau lebih kecil daripada kuponnya? Tadi lebih besar, ini lebih kecil dari kuponnya. Ya. Ini 200.000 karena kupon kan sama 200.000, tinggal di sini adalah 1 ditambah 0,1 pangkat 1, kemudian 1 ditambah 0,1 pangkat 2, ini 1 ditambah 0,1 pangkat 3, ini 1 ditambah 0,1 pangkat 3, sama dengan ini 181 820 ditambah 165 290, pembulatannya 150 260 ditambah 751 310, didapatnya adalah 1248.690. Nah, yang ini dibayar dengan menggunakan premi atau premium. Kenapa? Karena nilai obligasi lebih besar daripada nilai nominal, maka dibayarkan dengan premium. Berapa? Sebanyak 1.248.690 dikurangi 1 juta, sama dengan 248.690. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa jika tingkat bunga yang disyaratkan sama dengan nilai kupon, maka nilai harga obligasi itu sama dengan nilai nominalnya. Jadi di sini jika R sama dengan C, ya, maka harga sama dengan nominal. Kemudian jika R lebih besar daripada kuponnya, maka ini dengan menggunakan diskon. Jika R lebih kecil daripada kupon, maka ini menggunakan premium, dibayar dengan premi, lebih tinggi dibayarnya oleh perusahaan. Nah, di sini ini premium dengan diskon pada saat maturity date-nya itu akan memiliki titik temu. Nah, HTM ada cara untuk prediksi total keuntungan dalam suatu jangka waktu. Kalau tadi adalah tingkat keuntungan pada saat HTM, pada saat jatuh temponya. Nah, jumlah pembayaran yang diterima secara periodik, ya. Kemudian harga peroleh par value PS dengan harga pasar, kemudian ada jangka waktunya. Kemudian nanti hubungan antara tingkat suku bunga dibayar suatu obligasi jangka pendek maupun jangka panjang dengan tanggal atau tahun jatuh tempo di kurva hasil, yaitu yield curve. Nah, penilaian ITM ini rumusnya atau bond price, harga bond price, cash flow 1 dibagi 1 tambah yield, pangkat 1 ditambah cash flow 2 tambah less cash flow. Nah, sehingga rumusnya kalau diturunkan menjadi 1 dikurangi 1 dibagi dengan 1 ditambah interest rate, pangkat N dibagi dengan interest rate ditambah maturity value-nya dikali dengan 1 dibagi 1 tambah interest rate, pangkat N. Nah, kalau mau karena yang dicarinya adalah interest rate-nya, yang dicarinya ini, ya, karena untuk mencari tingkat suku bunga yang diharapkan pada saat jatuh tempo. Kalau tadi kan sudah. Nah, ini menggunakan prinsip coba-coba. Kita coba dulu sehingga akan menentukan bahwa harga bond price ini hasilnya sama dengan di sini.
Atau bisa juga nanti dengan menggunakan rumus kan. Yang pertama dengan menggunakan trial and error. Dengan rumus tadi semua dimasukkan. Ya. Jika interest rate-nya 10, apakah sama atau tidak? Oh, tidak sama, kurang, tambah lagi 15, tambah lagi kelebihan sampai ditemukan titik yang sama. Nah, kondisi satu premium bond jika market value-nya lebih besar dari par value-nya. Ya. Misalkan gini, market value lebih besar dari par value-nya. Misalkan ITM tadi 20% dengan harga jualnya 900 pada saat harga pada saat jatuh tempo nilainya adalah 900 harga jualnya pada saat jatuh tempo. Nah, berarti kan 900 ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai par-nya. Atau market value lebih kecil dari par value-nya, maka pasti nilainya ada dari diskon. Berarti R-nya nantinya itu harus lebih besar dari diskonnya. Ya, pembayaran diskonnya. Tapi kebalikannya, jika dijual pada saat jatuh temponya 1.100.000, ya kan, nilai parnya 1.000.000, berarti kan par value itu, market value, nilai pasar itu lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Nah, maka kita bisa menjadi patokannya bahwa berarti interest rate-nya itu harus lebih kecil daripada kupon rate-nya. Ya, ini patokannya ada di sini. Yang kedua bisa juga menggunakan aplikasi. Silahkan aplikasinya dibuka nih di website ini. Nanti tinggal dimasukkan par value-nya nilainya berapa. Oh, par value-nya 1.100.000. Oh, ini kosong par value-nya. Ini market value-nya 1.100.000. Annual rate-nya berapa? Oh, diskonnya adalah 20%. Maturity-nya 3, ya kan? Tinggal kalkulasi. Nanti akan keluar par value-nya berapa. Cuma di sini tahunan, semester atau kuartal pembayarannya harus ditentukan. Atau menggunakan kalkulator finansial, silahkan. Nah, ya. Atau jika juga bisa menggunakan rumus yield to maturity yang tadi, bahwa YTM sama dengan kupon ditambah dengan par value dikurangi dengan harga pasar atau harga saat ini dibagi dengan N, dibagi lagi F ditambah P dibagi dengan 2. Contohnya misalkan harga pasar suatu obligasi saat ini adalah 9.200.000 harga pasarnya. Di mana obligasi tersebut punya nilai nominalnya adalah 10 juta. Jika diasumsikan kuponnya adalah 10% per tahun, ya, berarti dapat kuponnya adalah 1 juta per tahun. Dan masih ada 10 tahun lagi sampai dengan jatuh tempo. Maka hitunglah berapa YTM-nya, yaitu maturity-nya. Ya. Nah, berdasarkan pendekatannya, berarti tadi C, kuponnya berapa? Nih kuponnya. Dapat kuponnya 1 juta. Kemudian nilai nominalnya pindah ke sini. Ya. Kemudian yang harga yang ini pindah ke sini. Karena tadi adalah F dikurangi dengan P kan. Yang ininya adalah C. N-nya 10 tahun. Nih. Dan masih ada waktu 10 tahun lagi. Kemudian ini F, kemudian ini P, ya ini 2 biasa. Sehingga dapatnya berarti YTM-nya atau YTM-nya adalah 11,25%. Kemudian ada pendekatan yield to call. Jadi yield to call itu pada prinsipnya sama dengan YTM, di mana kita harus menggunakan metode trial. Perbedaannya adalah nilai N-nya bisa berubah karena bisa saja perusahaan memutuskan untuk langsung melunasi semua hutangnya tanpa perlu menunggu maturity date. Misalnya, seharusnya maturity date-nya sebuah obligasi adalah 10 tahun. Namun perusahaan memutuskan untuk membayar lunas saja semua kewajibannya lebih cepat, yaitu pada tahun ke-6. N-nya sampai dengan 6 aja.
Rumusnya masih sama dengan YTM tadi, di sini YTC, ya, yield to cost call, ya. Jadi penarikan kembali dari obligasi yang ada di masyarakat atau si pemegang obligasi. P-nya adalah harga saat ini, PC-nya adalah harga pada saat recall, gitu ya. Kemudian C-nya adalah kupon, ya, N-nya adalah jumlah tahun sampai dengan yield to call yang terdekat. Misalkan ini, sebuah obligasi yang di call jatuh tempo 10 tahun lagi. Dengan kupon yang diberikan adalah 18%. Kuponnya 18%. Nilai parnya saat ini dijual dengan 1.050.000. Kemungkinan obligasi tersebut akan dilunasi emiten 5 tahun lagi dengan call price-nya ini. N-nya nanti yang ini. Sehingga di sini sama dengan C-nya berapa? Memberikan kupon 18%. Nilai parnya 1 juta. Ya, kita cari dulu, ya. Untuk nilai C-nya sama dengan 1 juta dikali dengan 18% sama dengan 180.000. Di sini 180.000 ditambah P, price to call. Price to call-nya ini, ya, 1.180.000 dibagi dengan harga saat ini, ya, harga pasar nih 1.050.000 dibagi dengan 5 N-nya karena akan dilunasi 5 tahun lagi. PC-nya di sini 1.180.000 dikurangi 1.050.000 dibagi 2 sama dengan kurang lebih 18,475%. Ya, jadi tingkat keuntungan yang diharapkannya pada saat call itu 18,475%. Silahkan kerjakan latihannya, ya, dikumpulkan nanti di menu tugas, ya. Untuk pertemuan